Sang Pewaris Semeru. Anak Kabut. Bab 3. Irama Kabut. Kabut dini hari masih tebal ketika langkah berat itu kembali terdengar. Janawu belum sepenuhnya pulih dari malam api kecil, namun suara genta yang dibawa lelaki pincang itu mengusir sisa kantuk. Bunyinya tidak seperti lonceng wajar, tidak jernih, tidak berirama, melainkan dengung sumbang yang patah-patah. Setiap getarnya seolah lahir dari batu yang retak, menggema pelan namun menusuk dada. Lelaki itu berhenti di hadapan lingkaran api yang hampir padam. Pundaknya miring, satu kakinya lebih pendek dari yang lain, tapi sorot matanya tetap menyala, tajam seperti hendak menembus kabut itu sendiri. Genta di tangannya bergoyang ringan, menghasilkan bunyi serupa serangga yang terjebak di dalam bambu. Janawu bergidik, tidak ada ketenangan dalam suara itu, hanya keganjilan yang menolak dipahami. Resi Berangkal berdiri di sisi lingkaran, mengangguk singkat. "Ini Resi Pincang," katanya datar. "Mulai hari ini, suaranya akan menuntunmu. Bukan untuk membuatmu nyaman, melainkan untuk merobek pola yang kau bawa sejak lahir." Janawu menelan ludah. Pola, sejak lahir, ia tidak mengerti, tapi tubuhnya sudah lebih dulu resah. Genta itu berdengung lagi, kali ini lebih panjang. Dada Janawu bergetar mengikuti frekuensi anehnya, membuat detak jantung terasa meloncat-loncat. Resi Pincang bicara lirih, namun tiap kata serupa batu dilempar ke telinga. Semua makhluk hidup terjebak dalam irama. Nafas, langkah, tidur, bangun, kabut tahu itu, dan kabut lapar pada irama. Jika kau bergerak terlalu rapi, kau ditelan. Maka kau harus belajar menari tanpa ritme, hidup tanpa pola. Janawu menunduk. Kata-kata itu menimbulkan rasa aneh, campuran takut dan penasaran. Api kecil di dadanya masih berdenyut, seakan ingin ikut mendengar. Genta kembali dibunyikan. Suaranya tidak beraturan, sebentar panjang, sebentar pendek, lalu tiba-tiba senyap. Janawu refleks menunggu pola, mencoba menghitung jarak antar bunyi, tapi Resi Pincang segera menegur. "Berhenti menghitung, lepaskan pikiranmu dari angka. Kalau kau mencari irama, kau akan dimakan. Dengarkan bukan untuk mengikuti, tapi untuk hancur bersamanya." Janawu mengangkat kepala. Tatapan Resi Pincang tidak mirip pengajar, lebih seperti algojo yang siap menghukum bila ia salah. Tapi dari tatapan itu juga ia tahu, tidak ada jalan lain. Ia harus masuk ke suara aneh itu, sekalipun tubuhnya menolak. Kabut di sekeliling mereka bergerak pelan, seolah ikut mendengar genta. Bentuknya memanjang, melingkar, lalu pecah seperti ditiup angin yang tak ada asalnya. Udara semakin berat, Janawu bisa merasakannya, kabut benar-benar lapar, menunggu gerakan pertama untuk dilahap. Ia menarik napas panjang, suara genta berdengung lagi, kali ini lebih dekat, hampir menyentuh telinga. Janawu menutup mata, mencoba menenangkan diri. Api kecil di dadanya memberi keberanian, tapi tidak memberi jawaban. Resi Berangkal berkata terakhir kali sebelum mundur dari lingkaran. "Mulai sekarang, kau belajar berjalan di ambang. Satu langkah terlalu rapi, kau hilang. Satu nafas terlalu teratur, kau runtuh. Dengarkan genta, dan biarkan tubuhmu sendiri yang menjawab." Janawu menggenggam telapak tangannya, masih terasa bekas hangat api. Ia berdiri pelan, suara genta kembali pecah, cacat, sumbang, tak bisa ditebak. Itulah pintu ujian barunya. Genta itu kembali berdengung. Tidak seperti instrumen lain yang menuntun tarian atau langkah, bunyinya justru seperti jebakan, panjang sekejap, lalu mendadak putus, kadang lirih, lalu mendadak menggema keras seperti gua berongga. Resi Pincang melangkah mendekat, matanya menunduk, namun sorotnya menusuk ke dalam tubuh Janawu. "Berdiri, gerakan tubuhmu mengikuti bunyi ini. Tapi ingat, jangan biarkan satu gerakan mirip dengan yang lain. Kalau kau mengulang, kabut akan melahapmu." Janawu menatap kosong. Bagaimana mungkin bergerak tanpa mengulang? Bukankah setiap langkah butuh keseimbangan, setiap napas butuh ritme? Tubuhnya merasa mustahil, namun ia tahu, menolak berarti mati lebih cepat daripada mencoba. Ia berdiri dengan kaki kaku. Genta berdengung pendek, dalam refleks, ia menggeser kakinya ke kiri. Dentum berikutnya lebih panjang, ia menekuk lutut, menunduk. Ketika bunyi itu putus mendadak, ia mengangkat tangan kanan terlalu cepat. Kabut bergerak, seutas kabut panjang menjulur, melilit lengannya, membuat kulit dingin terbakar. Janawu tersentak, menarik tangannya. Resi Pincang menggeleng. "Itu bukan menari.
Itu hanya mengganti pola dengan pola lain. Kau masih mencari bentuk, jangan cari, hancurkan. Janawu mengatuk bibir, menahan perih di lengannya. Ia mencoba lagi. Suara genta membuyarkan isi kepalanya, tapi tubuhnya masih saja mencari hubungan. Kalau suara panjang, ia membungkuk. Kalau suara pendek, ia melangkah. Dan setiap kali ia mulai teratur, kabut merayap lebih dekat. Lama-lama ia sadar, genta bukan pedoman. Genta adalah pengacau. Setiap bunyi justru datang untuk memutus keteraturan yang hendak ia buat. Kalau ia terus mencari arti, ia hanya akan membangun pola baru. Resi pincang bersuara pelan, hampir seperti gumaman. Jangan dengarkan bunyi, dengarkan hancurnya bunyi. Janawu memejamkan mata. Ia mencoba mengosongkan kepala. Genta berdengung, kakinya tersentak, bukan karena ia memilih, melainkan karena dengung itu membuat keseimbangan tubuh goyah. Suara mendadak senyap, bahunya menurun, seperti tubuhnya kehilangan penopang. Tidak ada bentuk yang ia rencanakan. Gerakan itu jelek, ganjil, tapi berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi mengikuti, melainkan tergelincir. Kabut berhenti merayap. Untuk sejenak, hening. Janawu membuka mata, dadanya naik turun. Api kecil di dadanya seperti memberi tanda, itu jalannya. Bukan mengatur, melainkan membiarkan tubuh tersandung oleh kekacauan. Resi pincang mendekat, genta kembali dibunyikan. Suaranya bergetar panjang, lalu patah. Janawu membiarkan kakinya melangkah miring, lalu tiba-tiba menjatuhkan bahu kiri. Dari luar, ia tampak seperti anak yang kehilangan kendali tubuh. Tapi justru itulah yang diinginkan, kehilangan kendali, tapi tidak terjatuh sepenuhnya. Resi berangkal memperhatikan dari jauh. Tidak ada pujian, hanya satu anggukan kecil. Waktu berjalan, setiap dentum genta menjadi pisau yang merobek ritme Janawu. Kadang ia nyaris jatuh, kadang hampir mengulang gerakan, namun dinginnya kabut segera menegur. Ia belajar, setiap pengulangan adalah umpan, setiap keteraturan adalah jerat. Peluh menetes, napas mulai memburu. Tapi ia sadar satu hal, selama ia berani kehilangan kendali, kabut menahan diri. Malam itu, latihan baru benar-benar dimulai. Langkah-langkah awalnya memang tampak kacau, tapi perlahan Janawu merasa tubuhnya menemukan semacam kebiasaan baru. Setiap kali genta berdengung, ia sudah menyiapkan gerakan berikut, menekuk lutut, membungkuk, atau meliukkan bahu. Semula ia pikir itu adalah kemajuan, ia bisa mengikuti kekacauan dengan caranya sendiri. Namun kabut lebih cerdas dari dugaannya. Ketika bahunya tertekuk untuk ketiga kali dengan cara yang mirip, kabut langsung bergerak cepat. Asap putih pekat itu menempel di lengannya, merayap hingga ke pundak, lalu menarik kuat. Sensasi dinginnya menembus tulang, membuat jari-jarinya kaku. Janawu terhuyung, nyaris jatuh ke tanah. Berhenti mengulang, suara resi pincang bergema, dingin dan tajam. Janawu panik, ia berusaha melepaskan diri dengan menggeliat, tapi justru gerakannya makin teratur. Ia menarik lengan berulang kali, menghentakkan kaki 2 kali, lalu mengibas-ngibaskan tubuh. Semua gerakan itu membentuk pola, dan kabut semakin gembira. Lilitan dinginnya semakin kuat, seakan hendak menyerap dirinya ke dalam kegelapan. Dadanya sesak, api kecil yang ia bawa semalam seolah terhimpit. Nyala itu masih ada, tapi redup oleh paniknya. Ia mencoba menarik napas dalam, namun napasnya malah teratur. 1, 2, 3. Kabut mendesis, senang menemukan irama di tubuhnya. Seketika itu, Janawu sadar, tubuhnya sendiri adalah musuh. Nafasnya, langkahnya, bahkan rasa sakit yang berulang, semuanya adalah pola yang bisa dimakan kabut. Resi pincang tidak menolong, ia hanya membunyikan genta lagi, lebih keras, lebih patah-patah. Suaranya menghantam telinga Janawu, membuat kepalanya berdenyut. Hancurkan, kalau tidak, kau akan lenyap sebelum fajar. Janawu menggigil, kabut sudah melilit pinggangnya, menarik perlahan. Kakinya hampir terangkat dari tanah. Ia melihat sekeliling, tidak ada pegangan, hanya kabut tebal yang menanti. Seketika tubuhnya meronta, tapi semakin ia ronta, semakin teratur ritme gerakannya. Seperti ikan yang makin terjebak jala ketika berenang panik. Matanya melebar, napasnya putus-putus. Ia hampir menyerah ketika kilatan hangat dari dada mengingatkannya, api kecil semalam. Bara mungil itu berdenyut pelan, tidak berirama, kadang kuat, kadang lemah, seperti berusaha menulari tubuhnya.
Kalau api bisa hidup tanpa pola, aku pun bisa. Janau merelakan dirinya jatuh ke tanah. Bukan karena kabut menarik, tapi karena ia berhenti melawan dengan cara lama. Tubuhnya terhempas, bahunya menghantam tanah, kepalanya hampir terbentur batu. Gerakan itu jelek, tidak teratur, menyakitkan. Tapi justru disitulah kabut berhenti menarik. Asap putih yang tadinya melilit, mendesis kesal lalu mengendur. Janau terengah, wajahnya menempel tanah, tapi dadanya terasa bebas. Ia mulai memahami, pola adalah jerat, kerapihan adalah undangan bagi kabut. Jika ia ingin hidup, ia harus belajar merusak dirinya sendiri. Resi pincang mendekat, mengayunkan gentas sekali lagi. Suara kacau itu kini terdengar berbeda bagi Janau, bukan ancaman, melainkan pintu keluar dari keteraturan. Namun jalan itu baru saja terbuka. Ia harus berani melangkah lebih jauh, atau kabut akan kembali menelan. Tanah masih dingin di pipinya ketika Janau memaksa tubuhnya bangkit. Lututnya goyah, bahunya terasa nyeri, tapi ada semacam bisikan samar dari dalam, jangan biarkan dirimu kembali ke pola. Ia mengingat lagi wajah kabut tadi, bagaimana ia nyaris diseret masuk hanya karena mengulang gerakan. Resi pincang membunyikan genta, suaranya kali ini lebih sumbang, bergetar panjang lalu patah seakan logam retak. Janau tidak mencoba menebak, ia membiarkan tubuhnya bereaksi sendiri, bahu kanannya tersentak, lalu kepala miring ke kiri, kaki terantuk batu kecil hingga hampir jatuh. Dari luar, ia tampak seperti bocah sakit yang dipaksa berdiri terlalu lama. Namun justru gerakan itulah yang membuat kabut diam. Tidak ada pola yang bisa dipangsa. Janau mulai menangkap pelajaran tersembunyi, bukan tentang membentuk gerakan, melainkan membiarkan tubuh menolak bentuk. Ia membiarkan tangannya terangkat, lalu mendadak jatuh. Kadang lututnya menekuk tanpa alasan, lalu tubuhnya terpelanting ke samping. Kadang ia melompat kecil, hanya untuk terhuyung miring. Gerakan itu kacau, tapi ada aliran samar di baliknya. Seperti anak yang menggigil demam, tubuhnya bergerak seakan hendak runtuh setiap saat, namun selalu menemukan keseimbangan baru yang tak pernah sama. Kabut mencoba mendekat, mengendus-endus kekacauan itu, lalu mundur lagi. Seperti hewan lapar yang kebingungan menghadapi mangsa yang tidak bisa diprediksi. Napas Janau tersengal, tapi kini tidak beraturan. Satu tarikan panjang, lalu tiga tarikan pendek, lalu tersedak. Jantungnya pun berdetak aneh, kadang terlalu cepat, kadang seakan berhenti. Semua ketidakteraturan itu justru menjadi perisai. Resi berangkal yang mengamati dari jauh akhirnya bicara, suaranya berat tapi tenang. Begitu, jangan kau pikir gerakanmu indah. Biarkan tubuhmu terlihat rusak, justru disitulah kekuatanmu. Janau mendengar kata-kata itu sambil terhuyung, lalu jatuh duduk, tapi segera bangkit dengan posisi miring. Ia tidak lagi peduli apakah terlihat bodoh atau sakit. Ia hanya tahu, selama tubuhnya kacau, kabut tidak bisa menelan. Resi pincang tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip sayatan di wajah. Ia menggoyangkan genta lagi, kali ini lebih kacau dari sebelumnya. Suara dengung itu seakan menabrak udara, membuat telinga Janau sakit. Namun tubuhnya bergerak mengikuti, bukan dalam arti meniru, melainkan membiarkan dengung itu memukul keseimbangan dalam dirinya. Kakinya melangkah pincang, lalu melompat kecil tanpa arah. Tangannya berputar, kemudian jatuh lemas di sisi. Ia menunduk, lalu menegakkan tubuh, lalu terjungkal ke samping. Semua tanpa urutan, tanpa rencana. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Kabut yang mengitari lingkaran itu kini tampak gelisah. Sesekali menjulur, lalu tertarik kembali, tidak berani menelan sesuatu yang tak bisa diprediksi. Janau terengah, tubuhnya sakit, tapi api di dadanya berdenyut lebih hangat. Seakan mengamini, inilah jalan yang harus ditempuh. Malam masih panjang, ia tahu tubuhnya akan terus dipaksa bergerak sampai batas akhir. Tapi kali ini, ia tidak lagi takut kehilangan pola. Ia justru takut jika tanpa sadar kembali menemukannya. Ia bergumam lirih, hampir tanpa suara. Kalau harus gila untuk bertahan, biarlah aku gila malam ini. Malam merayap lambat, seakan waktu ikut menikmati penderitaan Janau. Tubuhnya sudah basah oleh peluh, meski udara gunung begitu dingin. Setiap gerakan kacau yang ia lakukan menyisakan jejak sakit, bahu kiri seakan terkilir, lutut kanan perih terantuk batu, punggung pegal karena sering terhuyung lalu terjatuh setengah duduk.
Namun ia tak bisa berhenti. Suara genta terus memecah hening, kadang lirih menusuk telinga, kadang menggema bagai gong yang pecah. Setiap dentum memaksanya merusak pola yang mulai terbentuk tanpa sadar. Tubuh manusia, ia sadari, selalu ingin kembali pada kebiasaan. Langkah cenderung berulang, napas ingin seimbang, bahkan rasa sakit pun datang dengan ritme yang bisa ditebak. Dan setiap kali tubuhnya mencoba mencari kenyamanan itu, kabut mendesis, mendekat, siap melahap. Janawu menolak. Ia memaksa tubuhnya keluar dari jalur alami. Jika napasnya mulai teratur, ia menahan satu tarikan hingga nyaris pingsan, lalu menghembus cepat-cepat. Jika langkahnya mulai mirip, ia menjatuhkan diri, merangkak, lalu tiba-tiba berdiri dengan punggung miring. Lama-lama tubuhnya sendiri yang memberontak. Ototnya gemetar hebat, kaki kanan terseret seperti milik Resi Pincang, punggungnya melengkung aneh. Ia tampak seperti orang pincang yang dipaksa menari dalam mimpi buruk. Resi Pincang mengamati tanpa belas kasih. Bagus, biarkan tubuhmu lupa cara jadi manusia. Janawu mendengarnya samar. Pendengarannya mulai bergaung, kepalanya pusing oleh kurang oksigen. Ia ingin berhenti, ingin jatuh diam, tapi begitu ia membiarkan tubuhnya kehilangan variasi, kabut langsung mendekat lagi. Asap putih itu melingkari kakinya, menunggu ia menyerah. Dengan sisa tenaga, Janawu menendang tanah tanpa arah, lalu merunduk, lalu mengayunkan lengan seakan hendak meraih sesuatu yang tidak ada. Kabut surut, kecewa oleh gerakan baru itu. Malam makin pekat, bulan tertutup kabut, hanya tersisa cahaya samar dari bara api kecil yang tadi dijaganya. Bara itu seolah ikut menatap, memberi dorongan halus agar ia bertahan sedikit lagi. Tubuhnya hampir runtuh, otot betis menjerit, lengan bergetar tak terkendali, napasnya sudah tak bisa disebut napas, kadang terhenti, kadang terengah, kadang seperti tersedak. Dari luar, ia tampak seperti orang sekarat. Tapi justru dalam kondisi itulah ia mendekati kebenaran latihan ini, kabut tak bisa menelan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak mampu prediksi. Resi Berangkal yang menyaksikan dari jauh akhirnya bicara, suaranya berat tapi terdengar seperti benteng agar muridnya tidak runtuh. Jangan cari akhir, biarkan malam yang mengakhirimu. Janawu mendengar kata-kata itu di antara kabut kesadarannya yang menipis. Ia merasa dirinya benar-benar hanyut, tidak lagi tahu berapa lama ia bergerak, tidak tahu bentuk tubuhnya, bahkan lupa wajahnya sendiri. Yang tersisa hanya gerak, kacau, pincang, gemetar, tak teratur. Kabut mengelilinginya, tapi tidak lagi menyerang. Seperti binatang lapar yang akhirnya menyerah karena mangsanya berubah jadi sesuatu yang tak bisa dimakan. Malam itu panjang sekali, namun Janawu bertahan di dalam tarian gila itu, dengan tubuh yang hampir tidak lagi miliknya. Fajar akhirnya datang, merayap pelan dari balik kabut. Cahaya pucat pertama menembus sela-sela putih pekat, seakan ragu untuk masuk. Janawu masih berdiri di tengah lingkaran tanah, tubuhnya goyah, wajahnya pucat. Gerakannya sudah melambat, tapi tetap tidak pernah sama. Sesekali ia condong, lalu tersungkur, lalu bangkit dengan bahu miring. Kabut yang sejak malam menempel di sekelilingnya mulai surut, seperti hewan liar yang bosan. Suara desisnya memudar. Hanya tersisa hawa dingin yang perlahan-lahan renggang, udara kembali bisa dihirup tanpa rasa dicekik. Resi Pincang mengangkat gentanya sekali terakhir. Suaranya pecah pendek, lalu senyap total. Cukup, ucapnya singkat. Janawu terjatuh ke tanah, kali ini bukan karena kabut, melainkan karena tenaganya benar-benar habis. Dadanya naik turun, napasnya masih kacau. Api kecil di dalam dada berdenyut pelan, seakan puas melihatnya bertahan. Resi Berangkal mendekat. Kau masih hidup. Itu artinya kau lulus. Janawu tidak bisa menjawab, hanya menatap langit pucat di atasnya. Lulus, kata itu terasa asing. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, hanya tubuh lelah dan kabut yang mundur. Namun dalam keheningan itu, ada sesuatu yang lebih berharga daripada kemenangan. Ia tahu tubuhnya kini punya bahasa baru, bahasa yang tidak bisa dimakan kabut. Resi Pincang menatapnya dengan sorot mata berat. Ingat, kau belum aman. Malam berikutnya kabut akan menunggu lagi. Tapi mulai hari ini, kau sudah punya pijakan untuk melangkah. Janawu berusaha duduk. Seluruh tubuhnya gemetar. Tapi ia tersenyum tipis. Senyum orang yang tidak punya pilihan selain maju. Fajar semakin jelas. Kabut menyingkap sebagian tanah di sekeliling lingkaran. Di ujung sana, berdiri sebuah batu besar, tegak seperti punggung gunung yang terpotong.
Permukaannya kasar, namun penuh torehan nama yang tidak asing, ukiran-ukiran kaku. Beberapa sudah samar dimakan waktu, semuanya berjejer seperti nisan berdiri. Janawu terpaku, batu itu tidak pernah ia lihat sebelumnya, seakan kabut sengaja menyembunyikannya dan kini memperlihatkan tepat setelah ia bertahan. Resi berangkal mengikuti pandangannya, lalu berkata datar, itulah langkahmu berikutnya. Batu itu menyimpan mereka yang datang sebelum kau. Ada yang bertahan, ada yang hilang. Hening menguasai lingkaran, Janawu menelan ludah, dada masih terasa berat. Batu itu seperti menunggu sesuatu darinya, bukan sekadar dilihat, tapi disentuh, ditandai. Resi pincang menutup matanya, seakan tidak ingin menambah penjelasan. Pergilah setelah tubuhmu sanggup berdiri. Setiap murid kabut harus berhadapan dengan batu itu. Janawu menatap kembali bara kecil yang hampir padam di lingkaran. Nyala mungil itu seakan berbisik, kau sudah menyalakan inti, kini waktunya menuliskan namamu. Pagi itu, di sela tubuh gemetar dan napas terputus, Janawu sadar, latihan ini belum berakhir. Justru baru dimulai, dan batu besar dengan nama-nama itu adalah pintu yang akan ia masuki berikutnya.